warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Bang Harjo Seruput Kopi Bima. Di masa pandemi ini sudah lama ini Bang Harjo ini tidak pantau-pantau, tidak syuting. Dan kali ini kita sekarang berada di Gunung Kelir. Konon kabarnya di sini banyak sekali kopi-kopi yang rasanya nikmat dan luar biasa. Pemirsa, ternyata di Gunung Kelir ini ada salah satu produk UMKM yang luar biasa berkembangnya, baru 2,5 tahun, tapi kopi Bima ini sudah perkembangannya sudah luar biasa. Kopi dengan slogan tanpa campuran, harga seduluran. Untuk lebih jelasnya, mari kita pantau-pantau mulai produksi dari pemetik, kemudian ngeringkan atau sampai ke pengemasan. Untuk itu mari kita ikuti perjalanan Bang Harjo selanjutnya. Lokasi kebun kopinya itu di atas bencana gunung, maka kita naik pickup ini luar biasa ini. Untuk naik ke lokasi perkebunan kita harus berjuang maksimal. Kita naik pickup. Pemirsa, ini sekarang kita lagi melalui medan menuju puncak Gunung Kelir yang medannya luar biasa ini. Ini medannya memang sangat gila nih, gitu loh. Merinding ini, naik tadi sejalan. Akhirnya kita sudah sampai ke puncak Gunung Mergi, Gunung Kelir. Untuk itu, mari kita ikuti perjalanan saya, Bang Harjo Seruput Kopi. Luar biasa pemirsa. Ini kita jalan kaki. Pokoknya kita acungi jempol para pengusaha UMKM di Gunung Kelir. Pemirsa, ternyata proses untuk membuat kopi yang nikmat seperti kopi Bima tidak semudah membalik telapak kaki. Tapi sangat suka ini prosesnya luar biasa. Ini nanti masih dijemur, kemudian baru kita olah. Jadi jangan dilihat dari ketika sudah siap saji saja, tapi prosesnya ini luar biasa. Kopi Bima itu ketika memilih bahannya juga cari yang lebih baik. Bahkan cari yang tumbuhnya itu di atas gunung. Ini di atas Gunung Kelir ini. Luar biasa. Tadi medannya luar biasa, ditambah ini untuk memilih memetik buah kopi pun kita tidak sembarangan. Masih melalui proses juga. Ini yang ikuti terus perjalanan Bang Harjo Seruput Kopi.
Kopi Bima tanpa campuran, harga seduluran. Penasaran kan? Men orang penasaran, mari takon-takon, tanya-tanya kepada ownernya Kopi Bima yang terkenal enak tanpa campuran, harganya seduluran. Mari. Pak, dengan Pak siapa ini? Subarno saya Pak. Oh, Pak Barno ini ownernya Kopi Bima ya? Iya. Ini gimana Pak? Sejarah itu ya Pak, dengan kok bisa mendirikan memproduksi kopi. Iya, iya. Awalnya gimana? Iya. Kan gini Pak, jenengan sudah melihat sendiri tuh Pak, banyak sekali kopi di sini, hamparan yang sangat luas dan itu menghasilkan kopi yang sangat melimpah kita. Jadi dengan produksi yang tinggi, terus saya sebagai orang anak bakul ya terpanggil Pak untuk mengolah kopi itu sendiri. Karena Kopi Bima ini memang sebetulnya yang mengelola ya teman-teman kita dari daerah sini juga. Gitu. Jadi kita ngambil yang pinter-pinter itu ya kita buat. Makanya kita bisa membuat produksi itu dengan harga yang sangat kompetitif, sangat minim sekali. Nah, terus kita memilih kopi ini kan orang petani sini, kita bekerja sama dengan para petani, kelompok tani di sini kan itu kopinya sudah Pak, sudah berkualitas itu dari cara perawatannya, prosesnya itu sudah bagus. Seperti itu Pak. Rahasianya apa tuh Pak? Sehingga Kopi Bima itu bisa hasilnya bisa dan rasanya itu bisa melebihi kopi-kopi yang lain di wilayah Gunung Kidul. Padahal Kopi Bima di Gunung Kidul ini kan luar biasa banyaknya jenisnya. Itu apa itu Pak? Resepnya apa itu? Itu gini Pak, kita ada berbagai macam yang mempengaruhi kita. Satu, ketersediaan bahan baku kita memang cukup. Yang kedua, kita karena pelatihan-pelatihan dari pihak pemerintah, dari komunitas itu yang membuat kita benar-benar bisa bergerak Pak. Yang ketiga, kerjasama antara petani dan kita. Terus zaman sekarang ini kan media sosial bisa kita manfaatkan Pak. Jadi kita posting-posting di IG, Facebook dan lain sebagainya. Untuk proses kopi itu gini Pak, sebetulnya karena kita banyak Pak. Mereka kalau membuat sedikit itu kan digoreng langsung digiling Pak. Nah itu ada yang terlewati, di situ ada proses namanya resting, istirahat. Kopi itu harus diistirahatkan dulu, setelah di roasting itu harus diistirahatkan dulu. Nah kebanyakan dari teman-teman kita kan karena kuantitinya masih sedikit, mereka PO langsung maunya cepat. Nah itu yang mempengaruhi rasa kan kurang bisa maksimal. Sebagian kalau pemain kecil itu kan masih kan Pak, kopinya kan dia belum punya buangan yang rejectnya. Jadi mau tidak mau kan diolah sekalian, digoreng. Kalau kita kan sudah ada yang ngambil dari luar kota. Terus suka duka mengelola Kopi Bima ini, sukanya apa, dukanya apa? Kalau sukanya mungkin bisa diomongkan ke ini para pemirsa, teman-teman masyarakat biar tiru-tiru. Kalau dukanya kalau punya enggak saya. Ya gini ya, tentu kita mau diceritakan. Kita kalau suka duka itu pasti ada. Iya. Tentu contoh lah dukanya dulu aja. Dukanya dulu kita mengenalkan kopi itu kan pemain kopi kan sudah banyak Pak. Kita di komunitas satu kecamatan saja itu hampir 50 orang yang membuat brand-brand sendiri kopi. Nah, kita ya ibaratnya bukan terlambat, tapi kita kan pemain baru 2 tahunan lah ini kan, jadi mereka yang sudah lama-lama kan ya kita ada rasa mindernya juga. Produk kami awal-awalnya juga ya ibaratnya ya orang masyarakat sebenarnya kan masih sama aja. Itu dukanya Pak. Kalau sukanya gini Pak, kita kopi itu kan banyak Pak, melimpah-limpah. Jadi untuk bahan baku itu aman. Yang kedua kita bisa mempekerjakan teman-teman, saudara-saudara kita Pak. Jadi mereka sekarang kita bisa baik dengan kelompok tani baik, kita ngambil dari kelompok teman-teman yang sudah jalan, itu kita saling bersinergi. Itu seperti itu. Terus tentu ya sukanya ya kopi kita enak, menguntungkan itu.
wis nak ngene iki wis banget justru penasaran meneh. Golek kopi Bima ternyata di warung-warung kalau setiap kita pesen kopi Bima ini sudah pada tahu dan sudah ada di warung-warung di pelosok-pelosok desa sampai ke kota-kota besar. Kalau mau pesen nih kontak personnya nih hubungi nih di bawah ini loh, di bawah ya di bawah ya, di bawah, ya. Setelah kopi dijemur kurang lebih 2 minggu, jadinya akan seperti ini. Setelah itu akan diproduksi menjadi kopi Bima. Setelah proses penjemuran tadi jadinya seperti ini. Ini setelah disortir. Habis ini masuk ke tahapan dijadiin pupuk ya Bu? Di roasting ya. Oh, di roasting. Habis ini di roasting. Untuk proses roasting sendiri berapa lama Mas? Sekitar kurang lebih 15 menit. 15 menit ya? Ya. Setelah ini baru di? Ini masa resting dulu Mas. Resting kira-kira 3 hari, baru siap digiling untuk Ya. dikemas. Berarti ini didiamkan dulu? Didiamkan dulu. Berapa hari? 3 hari. Alasannya buat apa? Masa resting untuk mengeluarkan semua karbon yang ada di dalam kopi. Demikian acara pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada segmen dan acara berikutnya.
akhirnya kering seperti ini yang selanjutnya nanti akan diproses untuk diproduksi jadi kopi Bima gitu. Pak, aku bingung. Bingung. Pelan-pelan.